Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, para pirsawan rahimakumullah. Selamat berjumpa di dalam channel yang kita cintai, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu, saya telah menceritakan, telah membentangkan tentang mengambil batu di Musdalifah. Batu tersebut dibawa ke Mina. Untuk apa? Melempar jumroh. Di sana ada 3 tugu besar. Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, kemudian Jumrotul Aqobah. Pertama kali jamaah datang di Mina, langsung melakukan aktivitas melempar jumroh, Jumrotul Aqobah. Nah, Jumrotul Aqobah atau Jumrotul Kubro atau Jumrotul Iblis Al-Kabir. Jadi ini merupakan hal yang kelima. Jumrotul Kubro, melempar iblis. Sejak awal sudah melempar iblis sebetulnya. Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, dan Jumrotul Aqobah. Tapi ini klimaknya. Sehingga iblis nggak datang lagi. Pada waktu sudah dilempar di Jumrotul Aqobah. Sehingga Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya. Tapi pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih putranya dengan tekad yang bulat, tanpa ada ragu-ragu sedikit pun untuk memenuhi perintah Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail diganti dengan apa? Kambing tibas, domba tibas. Maka atas peristiwa tersebut dibuatkanlah kenangan, dibuatkanlah monumen. Di Mina dibangun sebuah masjid yang namanya Al-Tibas. Al-Tibas juga berarti juga alat harbiyatul qadimah. Artinya alat perang zaman dulu. Apa itu perang zaman dulu? Ya kerikil yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk apa? Pelempar iblis. Nah, waktu Nabiullah Ibrahim mau nyembelih anaknya yang saya ceritakan tadi. Kemudian diperkuat lagi. Sesudah dibangun masjid kenangan, masjid yang disebut Masjid Al-Tibas, ada juga satu masjid. Dibangun masjid sebagai monumen juga. Disebut apa? Masjid Al-Bai'at. Itu di Mina. Kenangan apa? Kenangan waktu orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk apa? Untuk menyatakan syahadat, untuk menyatakan masuk Islam. Tetapi oleh Rasulullah disuruh untuk di mana? Di Mina, pergi di Mina. Nah, disitulah lalu diadakan baiat. Baiat orang-orang Madinah sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian dibuatlah
kenangan juga sebuah monumen yang namanya Masjid Baiat. Para jamaah rahimakumullah yang ini apa? Orang-orang Madinah itu dibawa ke Mina yang jaraknya 7 kilometer dari Mekah. Nah itu. Jadi karena ini merupakan rahasia. Karena kalau mamanya di Mekah, orang Madinah bisa bahaya. Karena itulah di Mina. Jadi di Mina peristiwa besar, peristiwa percontohan yang harus dicontoh oleh para pengamal haji nanti waktu di tanah air. Satu, ketekatan bulat terhadap kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dakwah. Ini dakwahnya Rasulullah terhadap orang-orang Madinah sehingga orang-orang Madinah lalu baiat masuk Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah. Di situ ada di dalam masjid itu juga ada lambang. Di dalam masjid ada namanya mihrab. Mihrab pada kata harbun. Artinya perang. Nah, kita tahu namanya mihrab adalah tempat imam sholat memimpin sholat terhadap para makmumnya. Nah, artinya apa? Mihrab ini adalah tempat perang. Perang melawan siapa? Melawan setan. Melawan iblis yang ada di dalam diri manusia. Karena dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari musuh-musuh besar manusia. Yaitu apa? Setan. Yaitu iblis. Nah, karena itulah mihrab berarti juga apa? Lembing, tombak. Artinya menombak. Mihrab adalah tempat untuk menombak. Menombak apa? Menombak setan. Nah, orang sholat itu sebetulnya adalah mengusir hal-hal yang negatif. Karena itulah sesudah sholat kita disuruh apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Untuk mencegah hal-hal yang keji dan mungkar. Ini yang harus dibawa oleh pengamal haji sesudah pulang ke negerinya. Pulang ke Indonesia. Pulang ke tanah air. Apa itu? Sebagai pelawan terhadap setan. Terhadap nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena itu, pengamalan haji ini adalah sangat penting sekali. Karena itu, pada waktu melempar Aqabah, dia pakai pakaian ihram. Sebab sesudah melempar jumroh Aqabah, pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Karena itulah. Jadi, sekali lagi, bahwa jumroh adalah lambang mengusir setan yang akan menyeret manusia ke dalam lembah kehinaan, lembah kehancuran. Hakikatnya itu enggak kehancuran. Karena apa? Mendapat murka Allah SWT manakala dia mau terbawa oleh rayuan setan. Karena itu lambangnya adalah diusir dengan batu jamarot. Saya rasa cukup itu. Dan semoga kita nanti sesudah melempar jamarot di tengah kehidupan, kita bisa mengusir setan-setan yang akan menggoda manusia ke jurang kehinaan, ke jurang yang menjadikan orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya rasa cukup itu. Dan insya Allah nanti kita akan bentangkan lagi. Apa itu simbol daripada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqobah selama hari-hari tasyrik. Saya rasa cukup itu. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.